Tiga satu plus dua empat plus satu satu. Saya akan menjelaskan tugas SDW. Yang pertama itu adalah di Kota Bebras ada 4 jalur kereta api dimulai dari stasiun A, B, C, dan D. Ada juga 3 stasiun transit T1, T2, dan T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Tantangannya adalah bebas tujuan akan pergi ke Ju, ia berganti kereta hanya sekali saja. Dari stasiun pemberangkatan mana ia akan berangkat. Penyelesaiannya itu adalah yang pertama, jika kita akan mengidentifikasi rute, apabila kita memulai dari stasiun A, maka kita akan mencoba jalur T1. Lalu kita melihat apakah ada jalur langsung dari T1 ke Ju. Dan ternyata tidak ada. Dan yang kedua, jika memulai dari stasiun B, kita akan mencoba jalur T2, kemudian periksa apakah T2 terhubung ke Ju, dan ternyata tidak juga. Maka nomor 3, jika memulai dari stasiun C, coba jalur T3, lalu lihat lagi apakah ada jalur menuju Ju dengan transit. Dan ternyata tidak ada juga. Maka jalan terakhir adalah kita memulai dari stasiun D. Periksa apakah ada jalur ke Ju, dan ternyata ada. Karena dari stasiun D menuju T1 ada transit 1 kali dan berpindah jalan menuju ke Ju yang merupakan jalan satu-satunya. Maka adalah jawaban yang paling benar adalah stasiun D. Yang kedua itu adalah Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerja dimulai pada pukul 8. Bob akan didenda jika datang terlambat untuk setiap 15 menit terlambat. Ia harus membayar denda sebesar 10.000. Misalnya jika ia tiba sebelum pukul 8.15 maka ia tidak didenda. Jika ia datang pukul 8.20 maka ia akan didenda sebanyak 10.000. Pagi ini Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pada pukul 8:05 menit. Kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat tetap boleh murah dan daya? Maka jawaban yang paling benar adalah warawiri. Karena terlambat 30 menit itu hanya membayar 20.000 dan jumlah uang yang keluar itu adalah ongkos ditambah denda. 10.000 ditambah 20.000 sama dengan 30.000. Yang ketiga adalah Bob sebarang-barang memutuskan untuk bepergian dari Hamper ke Muk. Pada peta lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis adalah sebuah ruas jalan tol 2 arah yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota, angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan dua kota tersebut. Mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan tapi harus membayar penuh jalan yang dimasukinya. Misalnya, untuk bepergian dari kota B ke C, dapat dipilih jalan sehingga membayar 24 sama dengan 18 dan 6. Tantangannya adalah berapa biaya paling murah dari hampir ke Muk. Hasilkan sebuah bilangan bulat. Penyelesaiannya adalah yang pertama itu identifikasi titik awal dan akhir. Awal titiknya adalah hampir dan akhirnya adalah Muk. Kemudian yang kedua lihat koneksi antar kota. Yang ketiga lihat pendekatan jalur terpendek dengan menghitung biaya perjalanan setiap kota tetangga. Kemudian pilih jalan dengan biaya paling kecil di antara kota-kota terhubung. Kemudian saat ada persimpangan, hitung biaya tambahan. Apabila Bob harus berpindah arah, maka pilih jalur yang memberi total biaya terkecil. Kemudian selanjutnya, jika sudah dicek, bandingkan semua kemungkinan biaya tersebut. Dan langkah terakhir adalah dapatkan perbandingan yang dimana dari kota A ke C, ke L, ke D hingga akhirnya ke Muk dapat dihasilkan 41 dengan rincian 11 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 6 sama dengan 41. Biaya yang paling murah dari hampir ke Muk itu adalah 41. Setelah berikut ini datang perpanjangan jalan di lampu bebras. Lingkaran hijau melambangkan bulan dan garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat digunakan melambangkan pohon. Trayek dari pohon R ke pohon P dapat dituliskan sebagai FB, CKB. Dan pada suatu hari Minggu ada 2 keluarga jalan-jalan ke Taman Bebras. Trayek keluarga kami adalah BAA, ACE, DE, EDA. Trayek keluarga adalah FDC, DA, EA, DE, DA. Tantangannya adalah asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya.
Waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali kedua keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama. Maka di sini saya gambarkan sketsanya, ilustrasinya, dan jawabannya mereka tidak akan pernah bertemu karena masing-masing keluarga punya tujuan yang berbeda. Walaupun ada huruf yang sama dilewati, tapi tidak ada waktu untuk mereka bertemu pada huruf yang sama. Dengan catatan nomor yang dilingkari adalah proyek dari keluarga Badu, nomor yang tidak dilingkari adalah proyek keluarga Amir, bintang biru adalah proyek keluarga Amir, bintang hijau adalah proyek keluarga Badu. Maka jika diikuti adalah ini adalah proyek dari keluarga Amir dan yang dilingkari adalah proyek keluarga Badu. Jawabannya tidak akan pernah bertemu. Kemudian sel yang terakhir adalah Bob si barang-barang memutuskan untuk berpergian dari hampir kemur, dan pada kata lingkaran adalah sebuah kata dan sebuah garis. Dan garis adalah sebuah ruas jalan tol dua arah yang menghubungkan dua kota. Huruf menunjukkan nama kota, angka menunjukkan biaya yang dibayar, mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan, tapi tetap harus membayar. Misalnya untuk berpergian dari kota B ke C. Dapat dipilih jalan sehingga membayar 24 sama dengan 18 ditambah 6. Tantangannya adalah berapa biaya yang paling murah dari hampir ke mall. Penyelesaiannya adalah selalu menghitung jarak yang akan dilalui, biaya perjalanan setiap kota, dan memilih jalan yang paling murah meskipun ada biaya tambahan di setiap persimpangan adalah 41 dengan rincian dari kota A, B, C, ke M, ke D hingga akhirnya ke M dapat diselesaikan dengan sistem persamaan 17 tambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 6 sama dengan 41. Ini adalah biaya paling murah dari hampir kumuh. Sekian penjelasan video saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.